Dari terkasih, selamat berjumpa lagi dalam renungan singkat Minggu 21 Juni 2020, Minggu biasa ke-12. Judul renungan kita adalah Untuk apa menjadi pengikut Kristus. Dalam hidup bersama, kita sering melihat dan bahkan mengalami bahwa banyak orang benar tersingkir. Alasannya hanya karena kebanyakan orang lebih mencintai hal buruk atau jahat. Di lingkungan pekerjaan tertentu, orang jujur seringkali menjadi halangan bagi orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang tidak jujur berusaha keras untuk menyingkirkan orang benar. Bahkan orang benar atau orang jujur dimusuhi bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena dalam hidupnya sungguh berjuang untuk berlaku adil dan jujur terhadap sesama. Upaya menyediakan kebenaran dan menyingkirkan keadilan dari hidup bersama harus ditantang, harus ditolak, dan disikapi dengan tegas oleh setiap pengikut Kristus, sebagaimana diamanatkan oleh Yesus sendiri dalam Injil hari ini. Janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Yeremia pun telah memberi contoh kepada kita. Ia seringkali menjadi bahan olok-olokan, bahkan dianiaya oleh para sahabatnya sekalipun. Namun ia tidak mundur. Kita pun hendaknya menghidupi prinsip ini. Lebih baik dibenci karena kebaikan dan kebenaran daripada dibenci karena kejahatan. Saudara-saudari, tak perlu takut dan gentar, tak perlu ragu, karena Tuhan senantiasa menyertai setiap orang yang melaksanakan kehendak-Nya. Tuhan menemani langkah orang benar. Ia ada di samping, Ia ada di depan, dan Ia ada di belakang kita. Tuhan menaungi kita dengan kasih-Nya. Karena itu beranilah dan utamakanlah apa yang benar dan adil, apa yang baik, sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, kita sadar bahwa selalu ada godaan dalam hati kita, yakni rasa cemas akan kehilangan sahabat kalau kita terlampau jujur dan berpegang pada apa yang benar. Namun satu hal ini hendaknya menguatkan kita semua. Lebih baik dibenci di bumi daripada disingkirkan dari kerajaan Bapa di surga. Lebih bagus kalau kita tidak tenar atau tidak populer di bumi, tetapi dikasihi di surga dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu pilihan ada pada tangan kita masing-masing. Sebab upah dosa adalah maut, dan berhadapan dengan maut manusia tak dapat berbuat apa-apa. Namun kasih karunia Allah tak terbendung. Allah tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa, melainkan senantiasa memanggil manusia untuk hidup bersamanya. Begitu besar kasih Allah sehingga Allah mengutus Yesus Kristus. Karena Adam, manusia jatuh dalam dosa dan masuk dalam maut. Tetapi berkat Yesus Kristus, manusia dapat berpartisipasi dan ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah. Oleh karena itu saudara-saudari, tak perlu takut memilih Yesus dan jalan kehendak-Nya meski mendapat banyak tantangan dan penolakan. Barang siapa setia pada Dia dan mengakuinya, dia akan diterima dan diakui di hadapan Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih, dalam perjuangan untuk menyatakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan dalam hidup bersama, atau perjuangan mengikuti kehendak Tuhan, sekurang-kurangnya satu hal ini menguatkan kita, yakni Tuhan selalu menyertai kita. Namun penyertaannya itu tidak berarti membebaskan kita dari segala kesulitan dan tantangan. Justru penyertaan Tuhan menguatkan kita dalam cobaan dan tantangan atau kesulitan. Dalam hal ini,
percaya atau beriman adalah hal yang amat mendasar. Kapanpun kita terjebak dalam kesulitan dan tantangan, percayalah Dia selalu menolong. Namun Ia menolong dengan caranya dan waktunya sendiri. Kita hanya perlu percaya dan berserah. Seringkali terjadi bahwa di tengah cobaan, orang kehilangan arah hidup karena kurang berharap dan kurang percaya pada Tuhan. Karena itu yakinlah seperti keyakinan Yeremia, Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah, dan bahkan percaya pada apa yang Tuhan Yesus tegaskan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Sampai di sini kita dapat menjawab sendiri pertanyaan, untuk apa menjadi pengikut Kristus? Tidak lain adalah untuk memenuhi panggilan untuk memperoleh keselamatan. Dan dalam perjalanan menuju keselamatan itu, kita hendaknya terus berjuang mengikuti kehendak Allah dengan berlaku benar, adil, dan jujur, sambil percaya bahwa perjuangan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah selalu ditemani, selalu dibantu, selalu ditolong oleh Allah yang Maha Kasih. Hanya bersama Tuhan kita sanggup menjadi orang benar, mampu bertindak adil dan jujur dalam keseharian kita. Tuhan yang memulai semua yang baik akan menyelesaikannya juga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Like a rose trampled on the